Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasallam. Ini waktu sudah dari pagi sampai jam sekian ini. Penat sekali. Sudah panas. Sambil minum kali. Ya. Sehingga air yang ada esnya juga tidak terasa dingin benar. Ya. Tadi kita alhamdulillah melihat kader-kader umat Islam yang terhimpun dalam satu jamaah Khilafatul Muslimin yang boleh ganti pakai ini kali. Oh iya. Yang pada saat ini akhir-akhir zaman di dunia ini sudah tidak ada lagi sekolah-sekolah Islam di dalam sistem Islam seperti yang sudah diterangkan oleh Wizarah Tarbiyah Ta'lim tadi. Kita bersyukur kehadirat Allah bahwa kita dapat mengulainya kembali, mengembalikan kembali umat itu kepada prinsip akidahnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, untuk mempraktekkan segala kegiatan dan aktivitas hidupnya sesuai dengan prinsip la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu kita tentukan waktu cukup sampai batas dewasa sudah harus mencapai tingkat SKHI dengan syarat-syarat minimal yang ditentukan. Di dunia ini seluruhnya nggak ada, baik di Mesir maupun di Mekah maupun di Medina maupun di apalagi di Jepang atau di Tionghoa, di Irak, di mana-mana nggak ada. Yang ada itu seperti yang kita praktek cuma di sini di negeri kita ini dalam sistem khilafah 3 tahun, 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun sampai 9 tahun. Kalau umur 6 tahun atau 7 tahun begitu balik tidak boleh lagi cuman baca ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya, tapi wajib mempraktekkannya di seluruh kegiatan hidup. Khususnya bagi pendidikan ini berpraktek untuk itu dan menggarap atau membina umat pelanjut dakwah kehalifahan ini sampai nanti pada tahap kesempurnaannya di muka bumi ini, bukan di Indonesia. Sekarang baru beredar dari Sabang sampai Merauke. Pendidikannya belum melebar ke seluruh, tapi orangnya sudah diumumkan ke seluruh dunia, kepada seluruh manusia. Nanti kalau sekolah belajar sampai dewasa belum SKHI, belum sarjana, dia nanti baca Quran. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kan ngapal. Kamu sudah balik, sudah. Kau ndak berimpak lagi ngapal Quran. Wah, ini bahaya. Wa bil walidaini ihsana. Berbuat kepada kedua orang tua itu harus berbuat ihsan, baik. Kalau kamu tidak berbuat baik kepada kedua orang tuamu, lagi ngapal Quran, nah ini nggak boleh. Jadi harus mempraktekkan Quran kalau orang sudah balik. Namanya menurut hukum fikih itu apa? Taklif. Orang taklif bukan asal ngomong. Sekarang ini orang sedunia pada umumnya selain warga khilafah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ngomong doang. Hidupnya bukan dengan aturan la ilaha illallah, tapi dengan aturan penguasa. Nah,
Coba kita perhatikan. Ada aturan penguasa, ada aturan yang maha kuasa. Berlaku nggak aturan yang maha kuasa? Berlaku? Di negeri kita ini berlaku aturan yang maha kuasa? Oh. Orang Islam di Amerika berlaku nggak aturan yang maha kuasa? Oh gitu. Di Mesir berlaku nggak aturan yang maha kuasa? Enggak juga. Nah itu Al-Azhar sudah 1000 tahun umurnya, itu untuk apa belajar itu? Aturan siapa yang berlaku di dunia ini? Aturan penguasa. Untuk tidak memberlakukan aturan yang maha kuasa. Yang berlaku aturan penguasa dunia. Ada penguasa dunia akhirat. Ada penguasa dunia, ada penguasa dunia akhirat. Pengaturan penguasa untuk tidak memberlakukan aturan yang maha kuasa. Umat Islam ini di mana? Di seluruh dunia. Bukan cuman di Jepang atau di Amerika, di seluruh dunia. Berjuta-juta ulama yang hafal Quran. Sebab kalau yang tamat Mesir saja sudah jutaan lebih. Itu syaratnya sekolah di Mesir itu harus hafal Quran, harus ahli hadis, ahli fikih, ahli tauhid. Tapi Ikhwanul Muslimin, Hasan Al-Banna, terus Said Qutb mau menegakkan hukum Allah, hukum yang maha kuasa di Mesir. Dibunuh di Mesir tuh. Apa kata yang belajar sudah ribuan tahun, Al-Azhar sudah 1000 tahun itu ngomong apa? Diam 1000 bahasa. Cocok saja. Apa itu? Coba perhatikan. Kenapa orang bilang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Kok taat sama hukum penguasa untuk tidak mempraktekkan hukum yang maha kuasa? Lalu dia sholat bilang Allahu Akbar. Kenapa dia tidak bilang penguasa akbar? Kok bilang Allahu Akbar? Bohong nggak? Berjuta ulama di dunia pada bohong semua. Maka inilah gunanya pendidikan yang tadi ini. Dengan SKHI kita harus beri dia kesempatan untuk mendidik umat berikutnya supaya kader-kader Khilafatul Muslimin itu betul-betul dapat mewujudkan generasi Islam yang konsekuen, istiqomah dengan ajaran Allah dan Rasulnya dalam seluruh kegiatan hidupnya. Nah, itulah dia maksudnya. Maka tidak ada yang bantah-bantah apa yang disampaikan oleh Hizbut Tarbiyyah Ta'lim. Dari Aceh pindah ke Borneo, pindah ke mana-mana, ditetapkan di kampungnya sendiri, ditetapkan di luar kampungnya, pokoknya terima aja. Demi perjuangan ridho, mendapatkan ridho Allah. Sebab hasilnya ridho Allah itu adalah surga Jannatun Naim. Masuk surga Jannatun Naim. Berapa tahun? 1.000.000 miliar tahun, nolnya sejagat, nggak bisa habis. Tidak ada susahnya sedikit pun. Miliar tahun itu nggak balik lagi kan? Itu sedikit pun susahnya nggak ada. Tapi kalau tidak ada kader seperti itu, bahayanya kalau ke neraka bermiliar tahun, enaknya sedikit pun nggak ada. 1001 macam susah yang ada di sana. Naudzubillah dari. Sekali tidak ada eksperimennya, maka hati-hati. Itulah pembinaan pendidikan kita di Khilafatul Muslimin belum ada di dunia ini. Karena Khilafatul Muslimin tidak ada di dunia. Talzamu Khilafatul Muslimin berarti talzamu jama'atul muslimin berarti talzamu Khilafatul Muslimin berdasarkan hadis kan. Yang selamat itu nanti perintah Rasulullah talzamu jama'atul muslimin wa imamahum berarti talzamu Khilafatul Muslimin wa khalifatuhum gitu, wa khalifatuhum. Jadi di dunia belum ada pendidikan seperti Khilafatul Muslimin, juga belum ada. Maklumat khilafah seperti Khilafatul Muslimin juga belum ada.
Jadi ini udah rusak semua itu. Di negeri kita aja, misalnya kalau di 1000 tahun sekolahnya. Di negeri kita ini ada berapa ratus pondok? Lebih enggak ratusan? Berlaku enggak hukum yang maha kuasa yang punya Quran dan hadis itu? Enggak. Terus, wow, talim tahfidz. Talim tahfidz ngapain? Enggak laku. Tidak ada jiwa jihadnya itu. Maka istilah-istilah mereka itu ilmu beramal dengan ilmu beramal. Itu sistemnya orang kafir. Kita ini beramal dengan iman. Beramal iman amanu amil sholihat, bukan bukan ilmu taklamun enggak, amanu amil sholihat. Jadi bukan istilah lain. Kita beramal dengan iman, bukan dengan ilmu. Tentu saja orang beriman berilmu karena dia beriman, ada keyakinannya. Tapi amal itu harus amanu amilus. Nah, itu yang kita. Tapi kalau orang kafir enggak. Ilmu kamu buktikan, praktek di pertanian menurut ilmu kamu. Masalah iman enggak ada urusan. Kalau kita enggak, iman, praktek gitu. Ilmu banyak boleh, ilmu sedikit boleh, pokoknya praktek amanu wa amilus. Kalau tidak amanu wa amilus sholihat la fi husrin. Dia manusia itu la fi rugi tok hidupnya. Tapi kalau beriman dan beramal, ya tentu saja punya ilmu itu memang tidak bisa diomong, itu otomatis. Kalau tidak punya ilmu bagaimana? Maaf ngomongnya ngising aja, kalau tidak punya ilmu nggak bisa. Kalau kucing bisa ngising tak pakai ilmu. Kita bisa nggak ngising tanpa ilmu secara Islam? Nggak bisa. Kalau secara orang kafir ya ilmu dengan nggak usah ngising, ya ngising-ngising aja sama dengan binatang. Kalau kita dengan iman, maka iman kita yang mengajarkan ilmu ngising. Iman kita yang mengajarkan ilmu tidur. Iman kita yang mengajarkan, yang menerima ilmu bangun, ilmu pakai baju, ilmu bergaul, ilmu segala macam. Tapi iman kita yang mempraktekkan ilmu sebagai amal soleh. Jadi dengan iman jadi lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Bagus. Kemudian tadi ditugaskan. Sudah senang saja semuanya. Saya lagi mikir-mikir tadi diomongkan gitu. Ada yang Lampung tugas di Pesuji, ada yang Lampung tugas di Lampung, ada yang tugas di NTB dari Jakarta, Sumbawa. Wah, kayaknya di hati saya terus apa bedanya? Keto atau lihatnya orang tuanya? Oh dia di samping rumahnya bisa ketemu orang tuanya, kan dia bisa. Oh dia di jauh sana nggak ketemu juga, nggak kelihatan juga. Kelihatan nggak kalau dekat? Nggak kelihatan. Di sekolah situ, oh dia jauh soalnya, nggak kelihatan juga orang tuanya. Sama aja. Kecuali kalau dekat tuh bisa kelihatan. Enggak, paling ngelamun, wah orang tua lagi tidur apa bukan? Jauh-jauh ya itu aja yang bisa dilihat tahu. Lagi tidur apa orang tua apa lagi bukan. Kalau lagi sakit apa enggak? Dia mendak lihat. Mau dekat, mau jauh sama aja nggak lihat. Jadi kalau lihat tadi, wih jauh amat tugasnya, jauh juga nggak lihat. Wah enak amat dekat nggak lihat juga sama. Gak ada bedanya. Jadi ya cuman itu sebagai tambah-tambah amal saja. Cuma orang tuanya kalau jauh anaknya ditugaskan karena belum menjadi dosen atau menjadi ustadz tetap, belum dibiayai. Itu saja bedanya. Sehingga kalau jauh lumayan orang tuanya bisa beramal ngongkosin anaknya
lumayan. Nah, nanti itu ada pahalanya di akhirat. Jadi untung yang dijauhkan itu lebih untung. Kalau soal melihatnya sami mawon kata orang Jawa. Nggak bisa lihat rumah orang tuanya ndak ketok, ndak kelihatan. Mau jauh mau dekat ndak kelihatan. Nah, tapi kalau jauh ada nambah pahala orang tuanya, dia biayainya. Jadi agak besar pengorbanannya, dapat pahalanya ila yaumil qiyamah sebab mau mengajarkan ilmu yuntafa'u bihi, orang tuanya kebagian kalau jauh itu. Tapi jangan sampai semuanya minta jauh semua, akhirnya yang dekat nanti tidak ada yang membinanya. Itu maksudnya sama aja jauh dekat itu. Jadi kita paling ya bedanya itu saja. Kemudian kalau sudah menjadi tetap, guru tetap, ustaz sudah di screening, sudah jadi tetap, baru nanti pusat membiayainya. Dipindah ke jauh, dibiayai pusat, orang tua tidak biayai lagi. Jadi pindah-pindah kalau sudah saya bersabakti itu tidak dibiayai orang tua tapi dibiayai oleh pusat. Kalau dipindah-pindah, kalau tidak dipindah ya dibiayai di situ lah kadarnya saja menurut kemungkinan. Jadi sering iqamatuddin. Tadi ada saya dengar tuh li iqamatil khilafah. Alamin hajin nubuwah. Apa ya? Kalau iqamatus sholat, sholatnya suka hilang. Sholat duhur hilang. Nanti iqamatus sholat lagi ada datang waktunya, hilang. Datang waktunya iqamatus sholat lagi kan gitu. Kalau iqamatul khilafah ini nggak bisa. Khilafah itu ada. Sekarang ini sudah ada khilafah itu, tidak perlu dibangun lagi. Nah, nanti murabinya bisa menerangkan lebih panjang. Jadi kita ini bukan mau menegakkan khilafah, kita ini mau menyempurnakan kerja khilafah, bukan mau menegakkan khilafah. Sudah tegak. Itu pendapatnya orang-orang sekuler itu. Wah ini belum, harus ada wilayah kekuasaan. Wah macam-macam itu setan nih. Kita ini bukan mau menegakkan khilafah, sudah kita tegakkan, kita umumkan ke seluruh dunia dan tidak akan kita batalkan. Tinggal menyempurnakan kerjaan kita dan khilafah itu. Iqamatuddin, ya, dinnya yang hilang, iqamah lagi hilang, iqamah lagi. Tapi kalau iqamatul Islam, mau iqamatul Islam itu dulu udah ada, perlu di dinnya itu ajaran yang hilang itu disempurnakan ya, karena hilang. Tapi kalau khilafah tidak bisa hilang. Kalau hilang ya artinya jahiliyah semua kita. Masya Allah kalau kita lihat ini memang untung ada Allah yang masih beri kesempatan hidup kaum muslimin ini, walaupun tidak akan banyak orang memahaminya. Sebab Allah sudah janji sedikit yang bersyukur itu sedikit. Yang betul-betul beriman itu qalilun minhum mu'minun. Tidak banyak. Dan Allah menyatakan itu betul-betul terbukti sedikit sekali. Yang paham-paham itu tidak paham juga. Bayangkan di Mesir sekolahnya 1000 tahun. Siapa yang membunuh Hasan al-Banna, Said Qutb di situ yang menegakkan hukum Allah itu? Orang Mesir yang pulang pergi ke Mekah itu naik haji sorbannya panjang itu. Itu yang bukan orang Kristen yang bunuh. Bukan juga orang Buddha. Bukan juga orang PKI. Yang bunuh itu ya pemimpin Mesir yang punya sorban itu. Yang pulang pergi naik haji itu. Apa itu? Karena memang Masya Allah ya. Memang ada surga murahan. Ya nggak ada lah. Tapi harus dengan kemudahan Allah kasih caranya. Tetapi dengan kesungguhan dan sempurnanya keinginan baru bisa dipraktekkan. Gampang kan, tapi untuk praktekannya tidak dengan kesungguhan tidak bisa. Maka Allah menjanjikan kalau istiqomah baru jadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai ajal datang kamu
taat sama Tuhan itu, sama Allah itu. Sampai mati. Ini enggak, mondar mandir aja mati dan tidak praktekannya Islam. Sudah berapa juta kiai yang mati di dunia ini. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu Rasulullah. Taat sama hukum penguasa. Untuk tidak mempraktekkan hukum yang maha kuasa. Jadi la ilaha illallahnya bohongan. Maka mereka semua jadi firqah, setuju semua. Bikin nama ini sebagai atas nama Islam. Bikin kabilah atas nama Islam. Bikin firqah atas nama Islam. Tidak ada firqah Islam itu. Bikin negara atas nama Islam. Negara Islam. Itu sudah saya praktek dulu juga. Tapi itu saya tobat, alhamdulillah. Atas petunjuk Allah saya tobat. Mana ada Islam negara? Nggak ada Nabi Mekah, Nabi Madinah, nggak ada. Kalau zaman sebelum Nabi Muhammad ya ada. Nabi golongan-golongan kaum tertentu. Tapi setelah Islam sempurna nggak ada lagi Nabi negara. Islam negara nggak ada Islam. Ini Islam Indonesia, Islam Nusantara, Islam Jepang, Islam Mesir, Islam Medina, nggak ada Islam begitu itu. Islam itu Quran Sunnah, rahmatan alamin, titik. Nah itu. Inilah kekeliruan umat sedunia. Yang pertama kelirunya itu adalah orang-orang kiai ulama-ulama yang pintar-pintar, yang hafal-hafal Quran, itu mereka yang pertama-tama keliru. Maka kita tidak akan membina kader kita ini dalam sistem khilafah ini, dalam pendidikan kita ini. Untuk orang-orang yang sudah balik masih cuma menghafal Quran, praktekkan Quran, ngapalnya di luar. Dengan di luar, nggak usah di meja mati gitu. Kalau di meja mati mengapalnya nggak benar. Ngapal kalau sudah balik ngapal di dalam kehidupan. Boleh ngapal terus, tapi jangan di depan meja mati, nggak ada kerjaannya. Jadi dia ngomong tok, kerjaannya tidak. Kalau mengajar, nah itu beramal dia di situ. Kalau udah ngajar, jangan tetap di meja mati, di depan meja mati. Dia baca-baca ayat tidak ada gunanya. Kalau yang hafal itu di luar sekolah. 15 tahun, kalaupun telat apa boleh buat 16 tahun, keluar daripada belajar ngapal di depan meja mati. Belajar sambil beramal boleh. Nah bagus. Inilah khilafatul muslimin yang belum ada di muka bumi ini. Nanti ada orang-orang berpikir kayak khilafah Irak. Ada apa khilafah Irak? Khilafah Irak yang sudah kita dengar, maka bubar. Sebab khilafah itu sistem kehidupan kaum muslimin sama, jadi umumnya kaum muslimin hidup dalam sistem khilafah itu sebagai satu wadah bagi keseluruhan kaum muslimin. Kadernya kurang, seperti yang kita terangkan tadi, terbayang siapa yang bisa mendukung ini? Ini kader-kader kita yang sedikit ini. Dan baru dimulai ya sekian puluh tahun, seperti yang disampaikan oleh Dr. Betalim tadi, baru 20 lebih pendidikannya 20 murabbiyah ya. Lebih sedikit. Jadi belum banyak. Sedangkan sudah jutaan ulama yang tunduk sama Mekah itu. Kata orang kafir tuh, awas corona, jarang, nggak ada lagi urusan. Katanya Nabi SAW, lurus rapat, nggak ada lagi. Penguasa kafir bilang jarang, corona, awas kalian mati, corona, jarang. Apa itu? Ini semuanya bikin, kalau kita kuat kita tempelengin semua orang-orang itu. Itu mah menjengkelkan sekali. Umrohnya jangan dilakukan sekarang. Yang ngomong gitu orang kafir, mau juga. Kayak kalau sudah jadi imam Mekah kayak wow paling hebat. Itu yang hebat cuma serbannya, otaknya busuk. Iya. Taat semua orang kafir. Mang enggak ada yang bantah. Jangan kalian ngatur. Kalau kita nih di kantor pusat itu, saya bilang sama Polda itu, kalau mau ngatur sholat di masjid ini, kalau sampean nggak siap mati, jangan datang sini. Datang ke masjid ini, sampean harus siap mati. Atau saya mati, apa sampean mati? Udah.
Ngapain sih bilang Allah Rasulnya sudah ngatur kita sholat karena belum ngatur-ngatur lagi, kurang ajar. Nah, nggak datang-datang, alhamdulillah. Nah iya sampai hari ini nggak ada yang datang satupun. Kalau datang ikut sholat, nggak usah ngomong-ngomong. Ya begitu. Ini di Mekah libur, umrah libur, jarang-jarang. Lalu kiai-kiai busuk itu bilang Mekah juga jarang, masa kita nggak jarang? Dasar goblok. Iya, goblok plus tolol itu. Itu makanya Hilafah Muslimin ini maju ke depan dengan kesungguhannya, bina umat itu seperti yang kader-kader yang sudah diumumkan tadi itu. Kemanapun ditugaskan siap dengan penuh kerelaan sesuai beatnya tadi. Mati, masuk neraka. Itu yang paling penting dihindari. Sebab mati cuma sekali. Kalau masuk neraka mati tidak ada guna lagi hidup. Masih mending kebo. Kebo itu mati nggak masuk neraka. 7 keturunan tidak pening kepalanya. Di hidup 7 keturunan mangan ngising tagi turu kata orang Jawa itu. Tidak pening kepalanya, mati tidak masuk neraka. Lah ini yang kita bilang tadi itu lama berjuta-juta. Sudah pening kepalanya, mati masuk neraka. Nah, dibilang untuk apa? Itulah yang dihindari oleh warga Hilafah Muslimin yang akan dipelopori pengertian-pengertian itu oleh pembinaan-pembinaan para kader kita. Di antara yang dibaca tadi itu. Tugas dianu itu maksudnya begitu. Jadi tidak ala kadar sekedar ala kadar seperti ya biasanya lah gitu. Bukan sesuatu yang serius. Sekali hidup ini luput kita sekali ini udah nggak bisa balik. Nggak bisa, ya Allah malu kita hilaf ya Allah sekali lagi. Oh nggak ada sekali lagi, eksperimennya nggak ada. Kalau kita tidak niat ya sudah habis. Jadi harus sungguh-sungguh. Ya. Jadi hidup ini semuanya tidak ada satupun manusia yang bisa menentukan nasibnya. Tidak ada. Saya suka nyontohkan tuh kalau kita pelihara kambing 10 ekor. Ada enggak kambingnya bilang, Pak Anu, tolong kandangin saya Pak, Mbak. Gitu ada enggak? Enggak ada kan? Tapi kita Pak Anu itu tadi, kambing-kambing 10 ekor, masuk kandang ini. Manusia yang ngasukkan dia ke kandang kambing supaya kambingnya hidup di kandang. Apa kerjaannya? Dia harus bertanggung jawab, ngasih makan, ngasih minum kambing itu. Kambing itu tidak bisa ngatur nasibnya di situ. Yang mengaturnya yang menaruh dia di situ. Baru kita manusia yang curang, yang goblok, yang tidak beres itu. Apalagi Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Siapa pernah bilang angkat tangan kepada Allah, ya Allah tolong saya hidupkan jadi orang Lampung. Ada ngomong nggak? Nggak ada. Ya Allah tolong hidupkan saya menjadi orang Jawa. Nggak ada. Allah hidupkan kita. Kita aja kalau menghidupkan ayam 100 ekor di kandang, yang ngatur nasib dunianya itu kita. Padahal kita ini manusia yang kurang. Apalagi Allah mesti dijamin. Kalau kita tidak mau jamin lagi, kita buka kandangnya bubar. Tinggalkan kandang. Begitulah hidup ini. Yang kita mau atur ini, bagaimana nasib kita di akhirat, surga apa neraka, itu yang kita mau atur. Bukan dunia. Kalau dunia ini tidak bisa diatur oleh kita, nasib dunia tidak bisa. Oh kalau rajin bisa kaya, orang rajin itu bangkrut. Kalau rajin, kita rajin, menabung rajin, gigi usahanya, pintar ilmunya, modal besar, pasti bisa kaya. Itu cerita kosong. Orang bangkrut itu orang banyak duitnya, pengalamannya banyak, ilmunya banyak, relasinya banyak, modalnya miliaran, baru bangkrut. Jadi itu kalimat kosong. Jangan terpengaruh dengan dunia ini, jangan. Terpengaruh kita ini karena iman untuk amal, bukan ilmu. Iman untuk amal. Aman wa amilus sholihat. Itu yang dipikirkan bukan hidup dunia ini, kepentingan hidup bukan. Kepentingan mati kita pikir. Hidup ini kalau kita orang gila, mangan, buang kotoran, ngantuk tidur. Jadi orang gila. Di kampung saya itu, di kampung
Kupang situ ada 25 tahun lebih barangkali gilanya orang itu. Masih hidup hari ini belum ada berita matinya. Makan, berak, ngantuk tidur, ngorok malah tidurnya. Walaupun di pinggir jalan. Orang waras ya begitu juga. Orang gila begitu juga. Jengkrek, kodok ya begitu juga. Makan, ngantuk tidur. Ayam juga gitu. Nggak bisa diatur-atur. Wah bisa diatur. Kalau kita kaya tuh makannya bukan makan kenyang, tapi kenyang nyenyong. Enggak bisa, ya kenyang selesai. Nggak ada bedanya. Yang beda itu apa kita mengakhiri hidup kita ini masuk surga apa neraka. Itu yang menjadi pegangan yang kita bina-bina ini sekarang itu untuk itu. Tidak ada kehidupan selain daripada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu. Dan itu kita pertahankan sampai nyawa terakhir kita. Maka hebat itu warga khilafah itu. Kalau tambah banyak orang-orang yang lulus-lulus diberi tugas kemana-mana itu, tambah banyak, tambah bagus. Siapa tahu nanti bisa dikirim ke Malaysia. Di Malaysia sekarang sudah ada Ummul Qura. Ummul Qura ada di Malaysia. Tapi ya siapa tahu nanti sebab yang mengikuti sana ini pelopornya juga ada yang dari Kalimantan, ada yang dari pokoknya dari Indonesia juga pelopornya. Sebab orang umum di dunia ini, apalagi orang di daerah asli itu, kalau sudah seperti Mekah gitu, itu seolahnya kalau bukan orang Mekah itu tidak hebat Islamnya gitu. Padahal yang galak sama aja. Dulu saya tahun 66 atau 67 saya kuliah itu karena saya dari Gontor dulu bahasa kuliahnya di AIN. Karena saya dari Gontor, yang lain dari SMA, dari pondok-pondok sini, dari SMA pada umumnya. Saya dari Gontor, jarang yang dari Gontor. Di AIN Lampung sini. Jadi orang pertama harus diutus ke Mesir itu saya. Orang pertama, sebab yang ya namanya umum nggak tahu lah bahwa kalau dari Gontor dibandingkan dengan SMA atau dari pondok-pondok yang ada ini hebat orang Gontor bahasa Arabnya istilahnya. Terus saya itu calon pertama oleh dekannya dipanggil saya satu-satunya yang pertama harus sekolah di Mesir di Al Azhar. Waktu itu tahun 66-67 itu. Tah. Saya bilang untuk apa belajar di sana Pak Ustadz? Ya mempelajari Islam. Islam itu Quran dan Sunnah itu ya. Oh iyalah masa ada Islam lain. Saya bilang Quran itu kita bawa ke gunung Betung itu juga bunyinya nggak usah kita jauh-jauh sana. Tapi orang lain kan, wah bangga, wah saya mau dikirim ke Mesir bangga. Saya enggak itu tahun 67 sana. Apalagi sekarang kalau ada yang mau pengen saya tinju kepalanya. Quran itu dibawa ke Gunung Betung itu tapi itu bunyi 30 juz. Belajar ke Mesir sana buang-buang waktu. Di Mesir saja tidak berlaku Quran itu. Nah itu bangga dengan kenyataan itu apa kader-kader kita yang dibina tadi itu dalam sistem pendidikan khilafah ini. Wah itu jauh sifat-sifat seperti itu. Bukan cari popularitas, cari ridho dianggap orang gila juga ketawa aja. Sebab cari yang dicari ridho Allah bukan popularitas. Nabi yang paling pintar itu disebut orang gendeng, Majnun katanya. Nabi yang paling jujur itu disebut kadzab, pendusta, paling jujur. Itu biasa. Jadi penerusnya kalau seperti itu, wah, jangan susah. Alhamdulillah, sudah kita jadi murid sudah kita jadi murid Nabi. Kita belum gila. Bukan susah, yang susah itu kalau tidak dapat ridho Allah itu baru benar. Tafsir Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki pamannya. Apa masih hidup? Enggak ada. Bukunya itu dibawa ke pinggir kali itu baca sama yang di Mesir kita baca itu juga. Enggak ada orangnya. Kok pergi ke sana itu bangga. Itulah umat manusia pada itu bagi warga khilafah tidak ada.
sama aja dimanapun, tapi beramal itu yang berbeda. Sanggup apa beramal dengan secara yang konsekuen? Sanggup, itu yang penting, yang lainnya tidak ada urusan. Gitu. Jadi tidak ada perbedaan tempat, bukan tempatnya, apa dia kaya apa miskin, nggak ada perbedaan. Yang perbedaannya akramakum atqakum, nggak ada urusan habaib bukan habaib, kiai bukan kiai, nggak ada urusan. Atqakum yang paling bermaksud oleh Allah, yang paling mulia, itu dia. Ya, itu saya tadi dan sebelum sudah disuruh lihat jam jalan nggak mau berhenti sampai juga karena sudah dibilang nanti sampai jam 4, tinggal dikit lagi tuh, nggak ada lagi waktu. Saya pikir ada soal jawab, cuma disambung-sambung dengan doa katanya tadi. Iya, jadi ada tinggal beberapa detik itu. Kita berdoa lah ya, tapi prinsip tadi itu prinsip global. Nanti kapan-kapan ada silaturahim tahunan akan saya terangkan secara detail lagi tentang khilafah dan perjuangan khilafah muslimin itu. Tapi sekarang cukup itu global tadi itu, yang penting supaya jiwanya para kader-kader pembina umat dan secara ilmiah di madrasah kita ini betul-betul paham dan kuat gitu. Maka kita berdoa, ya Allah, alhamdulillah beralamin hamdan yuafi ni'amahu kaifu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azim sultanik. Tabarak rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in, amin ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal kafirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Wa'fu 'anna wa'fu warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana najjina minal qawmidh dhalimin wansurna bi rahmatika 'alal qawmil mufsidin. Ya Allah ya Rabbana, kuatkanlah kami lahir batin untuk mengemban amanat yang telah Engkau berikan melalui Rasul Muhammad SAW dan para sahabat-sahabat beliau, sehingga kami bisa tiba kepada keistiqomahan para ulama-ulama terdahulu yang membawa dengan konsekuen amanat-amanat Al-Quran dan As-Sunnah ini, sehingga betul-betul kami tergolong di antara hamba-hamba-Mu Allah yang Kau ridhoi dunia akhirat. Kami ketemu di muka bumi ini secara bersama-sama sebagai ukhuwah Islamiyah, dan mudah-mudahan tidak berpisah sampai ke akhirat. Kami ketemu lagi di Jannatul Na'im, amin ya rabbal alamin. Rabbana Allahumma Rabbana yassir lana umurana wa umura jami'i ikhwani wa akhatina wa umura jami'il muslimin wal muslimat li ilahi kalimatika ibtigha mardatik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.